Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umrah. Untuk badal umrah ini Bapak Ibu, memang saya sudah jelaskan, hanya saja mungkin perlu disempurnakan kembali. Karena masih ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan badal umroh. Untuk badal umroh ini, ya, kemarin itu ada yang bertanya ke Abah. Abah, ya, saya sudah badal umrohkan, hanya saja terjadi suatu kesalahan, saya salah niat. Setelah menemukan video Abah ini, ternyata apa yang saya lakukan tidak sesuai. Ya. Kemudian dia menanyakan apakah apa yang saya lakukan ini akan sia-sia, karena yang namanya mengumrohkan juga suatu perjuangan tersendiri. Itu ya. Nah kemudian ya, ada juga bagaimana saya apakah boleh mengumrohkan orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, apakah boleh? Nah, ini perlu penjelasan yang lebih mendetail. Itu ya. Nah untuk membadal umrohkan, ada beberapa persyaratan. Yang pertama, bila Bapak Ibu memiliki anggota keluarga yang sudah meninggal, yang namanya anggota keluarga, ya, pertama umpama orang tua, bisa bapaknya, ya, bisa ibunya, kemudian kakeknya, anaknya, pamannya, itu namanya keluarga. Nah, umpama mereka ini meninggal, ya, sudah meninggal dalam keadaan keimanan. Yang namanya keimanan tuh, ya, sehari-harinya dia melaksanakan sholat, bulan Ramadan, puasa, ibadahnya rutin dan lain sebagainya. Umpama ingin diumrohkan, itu boleh. Tapi kalau selama hidupnya dia tidak pernah sholat, tidak perlu diumrohkan. Karena kemarin ada yang menanyakan bagaimana kalau orangnya tidak pernah sholat. Ya tidak perlu diumrohkan. Itu ya. Di sini saya tidak ingin menjelaskan secara mendetail masalah hal ini karena khawatir salah pemahaman. Jadi intinya itu saja. Kalau orang itu walaupun keluarga tapi kalau tidak pernah sholat selama hidupnya kemudian dia meninggal, itu tidak perlu diumrohkan. Itu ya. Nah, kemudian syarat lain agar bisa diumrohkan, yaitu diantaranya apabila memiliki keluarga, umpama orang tua, bapaknya atau ibunya, ya, mengalami sakit yang luar biasa berat, ya, sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan umroh. Dan di sini Bapak Ibu, yang namanya sakit berat, ya, sakit yang sekiranya memang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Tinggal nunggu harinya. Kalau bahasa mudahnya itu, paham insya Allah Bapak Ibu. Tinggal nunggu hari-harinya saja. Nah, itu bisa, seperti itu bisa diumrohkan. Kalau memang sakitnya berat, sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, tinggal nunggu hari-harinya saja. Ya, itu bisa diumrohkan. Kalau umpamanya orang tuanya, ya, umpama tidak bisa jalan, tapi dia bisa berbicara, sholat sambil duduk bisa, itu kategorinya masih bisa diajak umroh. Karena tempo hari Bapak Ibu, ya, saya itu bareng dengan rombongan yang mana orang tuanya itu sampai digendong, ya, karena apa? Dia masih bisa beribadah. Berarti kan ya, masih bisa diajak ke tanah suci bersama keluarganya, asalkan ditemani. Nah,
Nah, seperti itu belum bisa dikatakan harus diumrohkan. Karena dia sendiri ingin langsung datang ke sana. Tinggal dari diri keluarganya mempersiapkan sarananya. Ya, dari Indonesianya disiapkan yang namanya kursi roda. Ya. Kalau tidak mau capek, sekarang kan ada yang namanya kursi roda pakai yang canggih, yang listrik, dan lain sebagainya. Kemudian dipersiapkan biayanya yang cukup dan lain sebagainya. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kemarin juga belum lama Bapak Ibu pada saat itu bulan Ramadan. Ya, mau pipis digendong sama anaknya yang laki-lakinya langsung sigap. Ya, dia bawa anak dan menantunya. Sengaja ingin datang ke Tanah Suci, ingin melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Itu contoh. Ya. Yang dimaksud sakit berat itu sudah terbaring di situ. Ya. Kemudian harapan kesembuhannya juga susah. Sholat untuk hari-harinya juga susah, harus dituntun. Nah, kemudian ya tinggal nunggu harinya saja. Nah, seperti itu bisa diumrohkan atau dibadal umrohkan. Dipahami ya? Seperti itu. Nah, kemudian untuk badal umroh ini, ya tadi malam itu ada mungkin insya Allah sekitar jam 1 atau jam 2 itu ada yang nanya ke Abah. Abah, bagaimana saya itu pernah umroh? Ya, saya alhamdulillah pernah umroh. Bagaimana kalau umpama saya berangkat lagi ingin mengumrohkan ibu saya? Saya kan pernah umroh tuh, pengen mengumrohkan, boleh tidak? Boleh. Memang seperti itu baiknya. Pernah melaksanakan ibadah umroh, kemudian dia pulang umpamanya, tiba-tiba umpamanya, ya, tidak lama kemudian umpama orang tuanya meninggal. Ada rezeki nih. Kemudian saya akan membadal umrohkan ibu saya umpamanya. Ya silahkan berangkat lagi. Niatkan ingin badal umroh untuk ibunya. Itu boleh. Karena kan pernah umroh. Ya. Selanjutnya ada juga yang bertanya. Jadi pertanyaannya, Abah, saya dan istri ya, akan melaksanakan umroh. Ya, pertama kali. Tapi orang tua saya, bapak saya sudah meninggal. Apakah nanti pada saat di Tanah Suci, kami berdua ini bisa membadal umrohkan? Maksudnya berdua nih, suami dan istri. Jawabannya boleh dan bisa. Nah, bagaimana prakteknya? Prakteknya silahkan suami istri berangkat umroh. Ini umroh pertama kali beliau ini bertanyanya. Kemudian setelah umroh selesai semua, ya, kan masih ada waktu. Biasanya kalau umroh itu kan sehari juga kelar. Nah, kemudian kan di sana itu biasanya kan ya ibadah-ibadah yang sunnah dan sebagainya. Kalau masih ada banyak waktu itu bisa mengumrohkan ya, bapaknya yang sudah meninggal itu. Caranya bagaimana? Caranya kalau sekiranya dari biro travelnya tidak mengadakan, tidak memberikan fasilitas untuk badal umroh, bisa minta waktu ke mutawifnya. Pak Mutawif, Pak Ustadz, saya ingin mengumrohkan bapak saya yang sudah meninggal. Tolong dong antar saya ke mikot. Diusahakan cari teman supaya banyakan. Ya. Nah, hanya saja ya, lihat apakah pada saat hari itu tidak ada acara. Ya, acara dari biro travelnya kan ada acara umpama city tour dan lain sebagainya. Berarti kan cari waktu yang longgarnya. Nah, prakteknya nanti pada saat di mikot, suaminya niatkan, ya, pertama kan datang dulu ke mikot, sholat 2 rakaat di mikot, kemudian naik kendaraan, setelah duduk, niat hatinya ingin membadalkan siapa? Bapaknya. Kemudian ucapkan, labbaik Allahumma umratan an, sebutkan. Setelah ada kata an, sebutkan bapaknya siapa. Contoh namanya umpama bapaknya Abdullah. Labbaik Allahumma umratan an Abdullah. Itu seperti itu. Kemudian menantunya yang istrinya juga boleh ya, membadal umrohkan untuk mertuanya. Berarti hari itu ya, suami istri ya, bisa langsung badal umrohkan tadi orang tuanya.
Dipahami ya, boleh seperti itu. Yang tidak boleh itu adalah pada saat seseorang ingin membadal umrohkan, niatnya itu untuk 2 orang atau lebih, itu tidak boleh. 1 orang untuk beberapa orang itu tidak boleh. Ya. Contoh, saya ingin umpama ini yang tidak boleh. Saya ingin membadal umrohkan bapak saya dan ibu saya. Kemudian saya ke mikot. Kemudian niatnya labbaik Allahumma umrotan. Umpama nama ibunya Aminah. Aminah Waharun umpama. Bapaknya namanya Harun. Berarti kan 2 tuh. Tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Jadi harus 1 nama. Kecuali umpama istri saya. Dia juga kan ingin mengumrohkan. Umpama ibu saya, ya sudah. Saya juga mengumrohkan ibu saya. Kemudian istri saya juga mengumrohkan ibu saya. Boleh, pada saat berbarengan itu boleh seperti itu. Yang tidak boleh itu 1 umrohan untuk 2 nama. Ya, diniatkan untuk 2 orang itu, ya tuntunannya tidak seperti itu. Tuh ya. Insya Allah ini lebih jelas. Nah, kemudian untuk badal umroh ini, Bapak Ibu, ya kemarin juga ada yang bertanya, Abah, saya itu sudah daftar mahal-mahal 38 juta. Kemudian dari biro travelnya diminta lagi, katanya sekian. Ya, insya Allah 1 juta apa berapa lah gitu, supaya nanti bisa ikut badal umroh. Nah, di sini saya akan jelaskan. Ya, pada saat Bapak Ibu ingin mendaftar umroh, silahkan Bapak Ibu tentukan biro travel yang mana. Ya, hanya saja ya, di sini Abah akan jelaskan. Yang pertama, cari biro travel yang resmi. Resmi, betul-betul memang legal. Ya. Punya izinnya dan lain sebagainya, itu utama. Ya. Kemudian diusahakan jangan tergiur dengan harga yang murah. Kalau harga yang murah, insya Allah dipastikan ya, fasilitasnya juga memang sesuai dengan harganya. Jangan umpamanya harga yang murah, pengennya hotelnya bintang 5. Ya tidak seperti itu. Ya. Jadi kalau bahasa orang bisnis ya, ada uang, ada barang. Tuh ya. Kalau harganya misalnya yang harga murahan-murahan umpamanya, ya jelas ya mungkin fasilitasnya ya tidak mendapatkan fasilitas yang maksimal. Namun mungkin yang ditanyakan ibu ini adalah, saya sudah bayar mahal, tapi kenapa kok badal umroh saja, ya sudah daftar, sudah ini, sudah itu, minta lagi. Nah ini memang ya harus betul-betul teliti. Dari awalnya silahkan tanyakan. Ya, pada saat pendaftaran, Pak, Bu, pada saat saya akan mendaftar ini, apa yang saya dapat? Ya, penerbangannya pakai pesawat apa? Kemudian transit dulu apa langsung? Hotelnya di mana? Kira-kira bintang berapa? Ya. Kemudian fasilitas apa lagi yang akan saya dapat? Karena kemarin tuh ada juga yang komplain ke Abah. Tiba-tiba, Abah, kenapa saya kok dapatnya cuma koper, dapat tas paspor, yang lainnya mana? Abah kan ditanya begitu bingung. Abah tanya, Ibu ini daftarnya ke Abah apa ke siapa? Kalau ke Abah, ya bolehlah bertanya seperti itu. Berarti komplainnya kan ke Abah. Ya. Nah, kalau daftarnya ke travel lain, ya silahkan tanyakan, tuh ya, yang baik-baik, tuh ya. Nah, kalau di biro travel Abah ini, apabila ada seseorang yang ingin ikut umroh, ini sedikit penjelasan Bapak Ibu ya, ingin ikut bareng dibimbing dengan Abah, ya, itu biasanya akan diberikan apa? Penawaran-penawaran. Maksudnya penawaran itu penjelasan. Contoh, ya, Bapak Ibu harus mengikuti aturan. Contoh misalnya, Abah akan berangkat di bulan November tanggal 9. Ini kebetulan kan nanti tanggal 9 November Abah akan bawa rombongan. Berarti ya di bulan itu nggak bisa digeser lagi. Bulan November tanggal 9. Tuh. Kemudian, ya, umpama keuangannya tidak ingin langsung, asalkan masih ada waktu, bisa DP dulu. Contoh misalnya, Abah boleh nggak saya DP dulu deh sebagai tanda jadi 5 juta umpamanya. Bisa seperti itu. Nanti pelunasannya sebulan sebelum berangkat. Itu kalau di biro travel yang Abah
kelola ini. Ya. Nah, kemudian ya, akan dijelaskan apa yang akan didapat. Contoh, ya. Kalau di Abah ini biasanya ya, Abah ini akan memberikan bimbingan yang maksimal. Walaupun orangnya jauh, Abah akan buatkan jadwal namanya bimbingan online, secara online. Dibimbing bagaimana caranya supaya paham. Itu juga bukan sekali, 2 kali, sampai 3 kali. Dibimbing yang pertama bagaimana caranya praktek ibadah umrohnya bisa paham. Kemudian bagaimana caranya bisa paham yang namanya tawaf wada. Nah, jadi yang namanya rangkaian ibadah umroh itu nanti ditutup pada saat mau pulang pelaksanaan tawaf wada. Itu karena masih ada juga yang bertanya, bingung tawaf wada harus mandi dulu apa bagaimana. Nah, jadi dibimbing seperti itu tuh biasanya menjelang 1 bulan atau 2 bulan sebelum berangkat sudah dibimbing untuk jamaah-jamaah yang jauh. Kemudian ada lagi ya online kedua. Abah akan membimbing ya bagaimana caranya jamaah-jamaah yang Abah bawa ini bisa melaksanakan yang namanya badal umroh. Disuruh bertanya, ayo terus apa sampai paham. Di samping itu akan dibekali tata cara ibadah sunnah sebagai bekal untuk beribadah di sana. Karena target Abah itu bagaimana caranya jamaah umroh itu bisa maksimal. Diajari yang namanya sholat tasbih, diajari yang namanya sholat-sholat sunnah. Bagaimana caranya? Jangan sampai waktu yang berharga itu sia-sia. Itu targetnya. Kan tadi, ya, Abah ini bagaimana caranya ilmu yang Abah berikan itu bermanfaat. Bisa mendapatkan pahala jariah, itu targetnya. Makanya ngebimbingnya, ya, tidak setengah-setengah. Bagaimana cara orang itu bisa paham. Dan yang terakhir, bimbingan online yang terakhir itu, Abah akan memberikan bimbingan bagaimana caranya perlengkapan-perlengkapan umrohnya yang perlu dibawa itu kira-kira apa saja. Ya. Kemudian akan diajarkan bagaimana tips kalau terjadi sesuatu pada saat Bapak Ibu berada di sana. Kan kasusnya pada saat tawaf dan lain sebagainya, pengen pipis itu bagaimana? Nah, itu biasanya prakteknya kalau Abah. Makanya tadi ya, bersyukur Bapak Ibu yang masuk ke rombongan Abah, insya Allah, ya, bagaimana caranya Bapak Ibu ikuti Abah itu bisa sampai selesai. Karena apa? Pertama, ya, ini jadi sedikit membicarakan praktek bagaimana caranya kalau rombongan Abah supaya terbuka Bapak Ibu. Ya, terbuka, oh begini ya caranya dan lain sebagainya. Kalau Abah ini insya Allah ini untuk di bulan November, Abah itu ya berangkat tanggal 9. Ya. Apakah Abah juga ada motawifnya? Ada. Hanya saja ya dari Biro Travel Abah ini sudah membuat kesepakatan bagaimana caranya mutawif itu sebagai pendamping Abah saja. Praktek ibadah semuanya itu Abah yang mimpin. Abah sebagai tour leadernya, Abah sebagai pemimpin di dalam ibadahnya. Jadi Abah nanti tuh di depan. Kalau pada saat tawaf sa'i, Abah di depan, mutawifnya di belakang. Kenapa mutawifnya di belakang? Bagi-bagi tugas. Ya, tugasnya adalah bagaimana caranya kalau umpama ada bapak-bapak, ibu-ibu yang kecapean, atau bapak-bapak, ibu-ibu yang kebelet pipis. Nah, ini tugasnya beliau nanti. Ya, bagaimana caranya kalau umpama ini laporan tuh ke mutawif yang di belakang itu. Ya, Pak Ustadz, saya ini nggak tahan gini-gini. Umpama ada hal-hal yang seperti itu, nah beliau nanti yang akan menunjukkan tempat umpama batal wudhunya dan lain sebagainya itu. Nah kemudian di samping Abah itu ya barisannya istri Abah yang ibu-ibu ikut itu. Ya, kalau umpama satu rombongan kan 45 orang terlalu panjang, kalau putus nanti keder. Nah, istri Abah juga dilibatkan di situ. Ya, supaya apa nanti ibu-ibu khusus, ibu-ibu semua. Ya, insya Allah dengan cara begitu ya tadi semua rombongan ya merasa terlindungi. Ya, apalagi ini mulai bulan-bulan ini menjelang bulan Desember itu sudah mulai banyak sekali yang umroh. Tuh ya. Nah, itu diantaranya seperti itu. Di samping itu kalau di Abah itu ya juga akan mendapatkan 2 kali bimbingan.
yang langsung. Yang pertama di kantor pusat, itu Abah sendiri nanti yang akan mengajar manasik umroh secara langsung. Kemudian nanti pada saat keberangkatan, itu kan dari daerah-daerah kumpul di satu titik hotel yang dekat dengan bandara. Contoh umpama Bapak Ibu ingin ikut Abah di Jawa Timur umpamanya, atau di Lampung, di Kalimantan. Dari Kalimantan, ya naik pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian nanti ada tim penjemputannya. Nanti dibawalah ke hotel dekat bandara. Ya, dari Lampung, dari mana nanti kumpulnya di situ. Ya, setelah kumpul, nanti Abah akan berikan bimbingan terakhir, akan memberikan arahan-arahan bagaimana caranya kalau orang ibadah itu betul-betul niatnya karena Allah, harus sabar, harus semuanya dibimbing betul supaya betul-betul mentalnya itu kuat. Jangan sampai salah niat, jangan sampai salah di dalam pelaksanaan ibadahnya. Dan nanti Abah sendiri nanti yang akan langsung membimbing ke bandara dari mulai awal sampai ibadahnya juga sampai ke tanah air. Nah, seperti itu. Nah, diusahakan ya. Silahkan barangkali memang Bapak Ibu inginnya misalnya ke travel yang mana, ya silahkan. Ini hanya sebagai penawaran saja. Ya, karena apa? Ya, kalau Abah hanya bisa ya, mengajarkan dan lain sebagainya, ya alangkah baiknya kenapa tidak mewadahi. Nah, untuk itu, ya dalam hal ini, Abah memfasilitasi. Silahkan Bapak Ibu barangkali betul-betul ingin dibimbing, ya monggo silahkan. Hanya saja untuk bulan November ini, ya itu tinggal, seatnya itu tinggal 1 dan itu untuk laki-laki. Kalau untuk bulan November ini. Kalau untuk ibu-ibu itu kan ada dari kemarin itu 3 orang ya, sudah tidak bisa. Ya. Sementara ini bulan November ini cukup 45 orang. Tapi nanti insya Allah Abah akan berangkat lagi di bulan Syawal. Ya. Di bulan Syawal, kurang lebih 10 hari setelah Lebaran, silahkan Bapak Ibu niatkan, persiapkan, ya, persiapan fisiknya, persiapkan biayanya dan lain sebagainya. Nanti barangkali ingin bareng dengan Abah bisa menghubungi WA Abah langsung saja. Ya, jangan sampai nanti merasa ini siapa dan lain sebagainya. Nanti kan suara Abah juga ada. Nanti bisa lewat WA, pakai suara juga bisa. Ya, dan untuk Bapak Ibu yang jauh-jauh, jangan khawatir. Yang penting ada syaratnya. Bisa dijangkau oleh internet. Kalau sekiranya Bapak Ibu ya, bisa menggunakan handphone, internet ada. Tidak ada yang susah Bapak Ibu. Ya, karena apa? Pusatnya di Jakarta di sini untuk keberangkatan. Ya, rata-rata Bapak Ibu dari Cirebon dari mana walaupun tidak ikut bareng dengan Abah, Biro Travel itu banyak yang ke Jakarta juga ujung-ujungnya ke sini, datangnya sama. Ya. Ya, apalagi nanti untuk kan ada juga yang bertanya, Abah bagaimana dengan perlengkapannya? Nanti dikirim. Ya. Banyak dari sini saja ya, kemarin juga minta daftar dari orang mana Lampung apa dikirim dari sini. Tidak perlu ngambil ke kantor, tidak perlu. Ya, hanya saja untuk pengiriman itu memang kena cas. Ya, kemarin juga ada orang Cirebon yang daftar kena cas 98.000 ya. Dari harga yang hanya untuk itu saja, untuk bagian pengiriman kan lain-lain harganya. Itu saja. Kalau yang lain umpama harga 30 juta ya sudah semuanya. Dapat badal umroh apa semua sudah komplit. Ya, seperti itu. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Ya, sekali lagi ya Abah di sini ya memberikan nasihat-nasihat ini adalah bagaimana caranya agar Bapak Ibu bisa sempurna ibadahnya. Nah, kembali ke tadi sedikit yang badal umroh. Untuk badal umroh ini Bapak Ibu ya, terkadang ada di Biro Travel yang memang sengaja memfasilitasi, ada juga yang tidak ya. Jadi tidak semua. Jangan langsung umpama kok begini-begini, makanya dari awalnya tanyakan ya. Nah, kemudian juga apabila ya Bapak Ibu umpamanya contoh misalnya saya besok kan bulan November nih akan mengajak rombongan umroh. Nah, kemudian saya itu ya umpama dimintai tolong ke dari Bapak Ibu umpama Abah boleh nggak Abah nih anterin saya umpama ke Mikot untuk badal umroh. Boleh nggak saya minta diumrohkan dong orang tua Abah yang ituin ya. Kalau Abahnya sehat ya. Kalau Abahnya lagi fit dan lain sebagainya, insya Allah bisa. Kalau satu rombongan ya. Bahkan kan mutawifnya kan ada. Nanti bisa, dia juga bisa melaksanakan seperti itu. Nah, kalau seperti itu memang
Itu kena biaya karena kan tadi nyuruh orang. Yang dimaksud fasilitas dari Biro Travel itu Bapak Ibu yang melakukannya. Hanya saja difasilitasi, contoh ada kendaraannya, ada mutawifnya. Ya, mutawifnya yang bimbing. Itu sudah memang satu paket seperti itu. Tapi kalau untuk pribadi, ya memang kita nyuruh orang ya ada kena cas, biasanya kena biaya berapa umpama kalau menyuruh mutawif umpamanya ya. Selama ini Abah ya memang berharap kalau Bapak Ibu ingin mengumrohkan keluarganya ya silahkan ke mutawifnya saja. Kalau Abah kan tadi ya alangkah baiknya Abah ini khusus untuk bimbing umrohnya saja tuh ya. Nah kemudian untuk badal umroh juga Bapak Ibu ya jangan, yang pertama ya saya ingatkan jangan dua nama. Jadi harus satu orang satu. Nah kemudian yang sudah meninggal, kemudian kalau memang sekiranya sakitnya sangat berat, dan juga boleh apabila seseorang itu pernah umroh, kemudian ingin dari tanah air ingin mengumrohkan, langsung boleh. Tuh ya, itu intinya seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ya sedikit pembekalan ini bermanfaat. Abah doakan mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh tahun ini, ya semoga Allah memberikan sehat, semoga Allah memberikan kekuatan, kemudahan, keselamatan, kelancaran, kesuksesan. Mudah-mudahan bisa sukses melaksanakan ibadah di Tanah Suci, bisa mendapatkan pahala umroh yang mabrur, bisa kembali ke keluarga dalam keadaan sehat barokah. Baik Bapak Ibu, Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.